teknik titrasi asam basa ya. Tapi sebelum kita lanjut ke contoh soal berikut ini, saya harapkan kalian belum subscribe untuk subscribe ya ke channel ini ya, karena setiap hari kami upload video, ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi ya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari kami ya. Untuk materi kali ini itu mengenai titrasi asam basa. Jadi pelajaran ini sama seperti stoikiometri pada larutan ya, jadi kita menyamakan persamaan reaksinya seperti itu ya. Jadi ini titrasi asam basa itu merupakan reaksi penetralan antara asam dengan basa. Nah, untuk soalnya saya bacakan terlebih dahulu. Asam lemah monoprotik sebanyak 25 ml dititrasi dengan NaOH 0,1 molar. Titik ekivalen dicapai pada volume NaOH sebanyak 28,5 ml. Jika Ka asam ini adalah 4 kali 10 pangkat min 6, indikator yang cocok adalah, nah di sini tadi ada indikator yang cocok gitu. Kalau misalnya kita mau titrasi asam basa, itu kita harus menggunakan indikator supaya kita bisa mengetahui kapan terjadinya titik ekivalen. Seperti itu ya. Kalau kalian sudah pernah melakukan percobaan di sekolah gitu ya tentang titrasi asam basa, pasti kalian menggunakan indikator ya. Jadi indikator asam basa itu sangat banyak jenisnya ya, dan dia memiliki rentangan pH yang berbeda-beda seperti itu ya. Nah, di sini kita disuruh mencari indikator apa yang cocok untuk titrasi ini. Nah, di sini diketahui kan asam lemah itu ada sebanyak 25 ml, dia titrasi dengan NaOH 0,1 molar. Nah, dia ternyata titik ekivalennya pada saat NaOH-nya 28,5 ml gitu ya. Nah, titik ekivalen ini artinya dia pada saat mol dari NaOH sama dengan mol dari asam lemah tersebut ya. Saya anggap misalnya asam lemahnya itu, karena kita nggak tahu asam lemah itu asam lemah apa gitu ya, kita anggap HX gitu ya. Kenapa HX? Karena H itu kalau misalnya depan ada H pasti dia asam gitu kan. Nah, kalau misalnya HX dia hanya cuma ada satu, berarti artinya dia monoprotik gitu. HX ditambah dengan NaOH itu menjadi NaX ditambah dengan H2O seperti itu ya. Nah, karena dia itu asam lemahnya monoprotik dan NaOH itu juga basa yang monoprotik juga gitu ya, berarti pasti perbandingan molnya sama gitu. Jadi titik ekivalennya tercapai pada saat mol HX sama dengan mol H2NaOH gitu. Jadi sekarang kita cari mol NaOH-nya. Jadi mol dari NaOH-nya itu sama dengan, karena kan diketahui molaritas sama volume, jadi M kali V gitu ya. Jadi M itu 0,1 dikali dengan volumenya 28,5 ya, jadinya kita dapatkan 2,85 milimol. Ingat ya, kalau misalkan dia volumenya dalam mililiter, berarti molnya yang didapatkan itu dalam milimol. Oke, kalau volumenya liter berarti nanti hasilnya mol seperti itu, supaya kalian nggak salah dalam menuliskan satuan. Nah, sudah itu, karena molnya sudah kita dapatkan, berarti otomatis mol dari HX-nya sama. Mol HX-nya itu adalah 2,85 milimol. Nah, karena kita mencari pH-nya pada saat dia titik ekivalen itu pH-nya berapa sih gitu kan. Jadi sekarang kita mencari konsentrasi H+-nya. Kita sekarang mencari konsentrasi dari HX-nya terlebih dahulu ya. Karena mol HX-nya 22,85 dan dia volumenya 25 ml, berarti dibagi ya, mol dibagi dengan volume. Jadi 2,85 milimol dibagi dengan volumenya 25. Jadi hasilnya 0,114 M. Ya, ingat ya, kalau dia 2,85 milimol, ini mililiter, jadi milinya bisa kalian coret ya. Jadi mol per liter itu sama dengan M besar. Nah, kita sudah dapatkan molaritas dari HX-nya. Berarti sekarang, karena HX itu kan dia adalah asam lemah ya, berarti kita untuk mencari konsentrasi H+-nya, kita menggunakan rumus akar Ka kali konsentrasi HX ya. Jadi Ka-nya itu kan diketahui itu adalah 4 dikali 10 pangkat min 6. HX-nya itu adalah ini ya, 0,114 seperti itu. Jadi konsentrasi H+-nya kita mendapatkan adalah 6,75 dikali 10 pangkat min 4 molar. Nah, sudah kita mendapatkan konsentrasi H+, yang kita bisa mencari pH-nya. pH kan min log konsentrasi H+. Jadinya karena ini min log 6,75 kali 10 pangkat min 4, jadinya pH-nya adalah 4 min log 6,75 ya. Jadi hasilnya adalah 3,17. Jadi pH pada saat titik ekivalen itu adalah 3,17 ya. Nah, untuk indikator yang cocoknya itu
ya kita menggunakan yang pH-nya itu, rentangan pH-nya itu dia mencakupi gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini kan pH 3,17 ya. Kalau kita lihat yang angkanya itu di tengah-tengahnya ada 3,17 gitu. Nah, angka 3, misalnya pertama ya A itu phenolphthalein. Itu kan trayeknya itu 8,3 sampai 10 ya. Ini kalau nggak salah warnanya itu tak berwarna menjadi merah seperti itu ya. Tak berwarna menjadi merah. Nah, artinya kalau misalkan dia pH-nya 3,17 tapi kita pakai phenolphthalein kan dia pada saat 8,3, pH 8,3 seterusnya baru dia berubah warna gitu. Jadi tidak bisa kita menggunakan phenolphthalein gitu. Karena pada saat dia pH 3,17 belum berubah warna. Gitu. Jadi kita cari yang ada di tengah-tengahnya 3,17. 9,3 sampai 10,5 salah ya. Yang C bromcresol hijau dia 3,8 sampai 5,4 belum ya, belum nyampe. Ini 3,17. Pada saat dia mencapai 3,17 dia belum berubah warna. Bromfenol biru pH-nya 3 sampai 4,6. Nah, ini kan 3,17 nih udah di rentangan trayek pH-nya kan. Berarti pada saat dia pH 3,17 dia sudah terjadi perubahan warna. Jadi yang cocok itu adalah yang D ya. Sekarang kita lihat yang E, bromtimol biru dia 6 sampai 7,6. Berarti belum ya. Berarti 3,17 ini dia tidak termasuk dalam trayek pH-nya. Sehingga untuk yang soal ini yang benar itu adalah yang D, yaitu bromfenol biru. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Terima kasih.